kembali membukanya, memeriksa dan memastikan kotak mungil berwarna merah itu ada di sana. Ia melihatnya sekilas dan senyum tipis langsung menghiasi wajahnya. Ini hari yang sangat spesial baginya. Ia memiliki rencana besar yang berhubungan dengan masa depannya. Dan ia harus memastikan semuanya berjalan lancar hari ini. Hari ini, ia memiliki janji kencan dengan Renata, kekasih yang sudah dipacarinya selama 8 tahun. Ia mengenal Renata sejak duduk di bangku SMP. Pertama bertemu, Ciko langsung jatuh hati. Tetapi perasaan itu hanya dipendamnya hingga tamat SMP. Ketika melanjutkan sekolahnya ke SMA, ternyata ia kembali satu kelas dengan Renata. Dengan bertambahnya tahun, Ciko memperhatikan jika Renata semakin cantik. Ciko pun tak tahan dan tak ingin keduluan cowok lain. Ketika mereka duduk di kelas 3 SMA, disitulah Ciko mengutarakan perasaan hatinya yang sudah dipendamnya bertahun-tahun sejak mereka sekolah di SMP yang sama. Gayung bersambut. Ternyata Renata memiliki perasaan yang sama terhadap Ciko. Maka ketika Ciko menyatakan perasaannya tanpa meminta waktu, Renata mengiyakan permintaan Ciko. Resmilah mereka berpacaran. Bahkan hubungan keduanya sudah diketahui keluarga masing-masing. Dan alhamdulillah mereka semua memberi restu. Saat ini Ciko sudah berusia 26 tahun dan Renata 25 tahun. Pihak keluarga sudah mulai menanyakan kapan mereka akan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Mengingat mereka sudah 8 tahun berpacaran. Waktu yang tidak sebentar untuk mengenal karakter masing-masing. Ciko dan Renata hanya menjawab jika itu akan terjadi, jika memang sudah waktunya. Ciko menyandangkan tasnya ke belakang punggung. Ia menghampiri motornya yang diparkir di garasi yang ada di samping rumah. Dan tak lama, ia pun berkendara melintasi jalanan yang saat itu tidak terlalu ramai. Beberapa menit kemudian, ia melambatkan laju motornya, lalu berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan tembok berwarna biru langit. Ciko memasuki halaman rumah, lalu ia mengetuk pintu sambil memberi salam. Assalamualaikum. Tak lama, pintu pun terbuka. Seorang wanita cantik bertubuh mungil, ditemani seorang wanita paruh baya, berdiri di hadapannya. Ciko meraih tangan si wanita paruh baya, lalu mencium punggung tangannya. Wanita paruh baya itu bernama Bu Heni. Beliau adalah ibunya Renata. Sedangkan wanita cantik bertubuh mungil itu adalah Renata sendiri. Bu Heni dengan senyum hangatnya
Sambil menepuk bahu Ciko, beliau berkata, "Titip Rena ya nak, jaga dia baik-baik. Ingat, jangan berbuat yang aneh-aneh," ucapnya dengan nada memperingatkan. "Baik Bu, saya janji," ucap Ciko. Renata mencium punggung tangan ibunya, lalu pamit, dan setelahnya mereka pun berkendara menuju ke suatu tempat yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, yaitu ke sebuah pantai. Hari itu di pantai ramai pengunjung, tidak hanya dari penduduk lokal, tetapi ada yang dari luar kota. Bahkan terlihat ada beberapa turis asing yang ingin menikmati destinasi wisata pantai yang indah. Ciko dan Renata memiliki satu kesamaan, yaitu kecintaan mereka akan suasana pantai. Bahkan sebagian waktu mereka ketika berkencan selalu mereka habiskan hanya untuk mengunjungi pantai-pantai yang ada di kota mereka. Ciko dan Renata saat itu sedang duduk santai sambil menikmati segarnya air kelapa muda. Dan Ciko merasa itu saat yang paling tepat. Ia membungkuk untuk meraih tas ranselnya, membukanya, dan mengambil kotak merah mungil yang ada di dalamnya. Lalu, dengan jantung yang berdegup kencang, Ciko dengan sedikit terbata-bata mengutarakan keinginannya pada Renata jika ia ingin melamar dirinya. Renata terlihat sedikit kaget. Renata masih ingat betul jika Ciko pernah berkata ingin melamarnya 2 tahun lagi. Tetapi kenapa sekarang mendadak Ciko berubah pikiran? Ciko menggenggam kedua tangan Renata dan berkata, "Sekarang atau 2 tahun lagi, tak ada bedanya Rena. Yang penting, aku ingin segera menghalalkanmu menjadi istriku." Air mata haru jatuh dari pelupuk mata Renata. Sambil mengusap air matanya dengan punggung tangannya, Renata pun mengangguk tanda ia bersedia menikah dengan Ciko. Ciko tersenyum lebar, lalu membuka kotak merah mungil itu yang ternyata berisi sebuah cincin emas putih. Ia mengambilnya dengan hati-hati, lalu memasangkannya di jari manis Renata. Ternyata ukurannya sangat pas. Renata menatap cincin itu, masih dengan tatapan tak percaya. Setelah yakin benda yang melingkar di jari manisnya itu adalah cincin pemberian Ciko sebagai tanda keseriusan Ciko, tanpa sadar Renata memeluk Ciko sambil mengucapkan terima kasih. Dan sepertinya baik Renata maupun Ciko tak sadar beberapa pengunjung memperhatikan tingkah mereka berdua. Setelah menghabiskan beberapa jam di pantai, Ciko dan Renata memutuskan segera pulang. Apalagi mereka melihat langit mulai menggelap, menandakan hujan segera turun. Tak ingin kehujanan, mereka berdua buru-buru mengemasi barang-barang, lalu segera meninggalkan kawasan pantai.
Kali ini Ciko membawa motornya dengan kecepatan lebih dari biasanya. Ia berpacu dengan waktu, berharap segera sampai di rumah sebelum hujan turun. Renata memeluk pinggang Ciko erat-erat. Ia mulai kedinginan. Cuaca semakin mendung dan suasana semakin gelap. Dan tepat ketika mereka berbelok di ujung jalan, hujan deras mengguyur mereka. Ciko kelabakan mencari tempat yang kira-kira bisa untuk mereka berteduh. Sebenarnya, Ciko ingin berhenti di bawah pohon besar. Tetapi Renata keberatan karena takut jika tiba-tiba ada petir yang menyambar pohon di mana mereka pakai untuk berteduh. Setelah berkendara beberapa waktu, Ciko melihat ada sebuah rumah kosong. Rumah itu terlihat angker dari luar. Dindingnya yang terbuat dari papan kayu mulai keropos di sana sini. Pintunya bahkan nyaris copot dari engselnya. Bahkan ada jendela yang sudah terlepas dari posisinya. Tanaman menjalar yang merambat di antara dinding-dinding menambah kesuraman rumah itu. Rumput-rumput sudah tumbuh sangat tinggi. Bahkan seluruh tanahnya tertutupi daun-daun yang berguguran. Renata sempat keberatan karena merasa bulu kuduknya merinding ketika mereka memasuki rumah kosong tersebut. Tapi tidak ada pilihan lain. Di luar hujan turun sangat deras. Ciko tak masalah jika ia harus menerjang hujan deras. Tetapi ia memikirkan Renata. Bagaimana bisa ia tega melihat wanita yang dicintainya itu basah kuyup kehujanan. Ciko menenangkan Renata dan berkata jangan khawatir karena ada dia di sana. Dengan perasaan enggan, Renata melangkahkan kakinya memasuki rumah. Ciko mengikuti dari belakang. Begitu sampai di dalam, bau debu dan apek langsung menyergap hidung mereka. Debu tebal menghiasi lantai. Saking tebalnya, seseorang mungkin bisa menulis sesuatu di sana. Sarang laba-laba bergelantungan di sana sini. Ciko mencari sesuatu yang sekiranya bisa mereka jadikan tempat duduk selagi mereka menunggu hujan reda. Akhirnya ia mendapatkan sebuah kursi panjang yang ia dapatkan di salah satu kamar. Ia membawa kursi itu ke depan dan membersihkannya sedikit dengan tangannya. Lalu ia meminta Renata untuk duduk. Walaupun enggan, Renata mengikuti perintah Ciko. Ciko pun duduk di bangku yang sama. Ia lalu mencari-cari sesuatu di tas ranselnya. Tak lama, ia mengeluarkan sebuah sapu tangan dan memberikannya pada Renata untuk mengelap wajahnya yang basah terkena air hujan. Renata pun mengelap wajahnya dengan sapu tangan pemberian Ciko. Ciko lalu
mengambil ponselnya untuk memberitahu Bu Heni jika saat itu mereka terjebak hujan dan sedang berteduh. Dari seberang telepon, Bu Heni berpesan supaya segera pulang jika hujan sudah berhenti, yang diiyakan oleh Ciko. Sembari menunggu hujan, Ciko mengeluarkan beberapa camilan yang dibelinya di area pantai. Sembari ngemil, Ciko dan Renata berbicara panjang lebar. Banyak hal yang mereka perbincangkan, mulai dari suasana pantai yang indah dan betapa inginnya mereka kembali di kemudian hari. Lalu, tiba-tiba Ciko teringat masa-masa SMP mereka, ketika ia mengakui telah jatuh cinta pada pandangan pertama, ketika pertama kali bertemu dengan Renata. Renata menyembunyikan rasa malunya dengan menepuk bahu Ciko. Tapi tetap saja Renata tak bisa menyembunyikannya, karena hal itu terlihat jelas di wajahnya. Pipinya memerah mendengar rayuan gombal dari Ciko. Ia bahkan menyuruh Ciko untuk diam. Tapi Ciko yang usil tetap saja merayu kekasih yang sangat dicintainya itu. Obrolan mereka pun beralih ke rencana masa depan. Ciko menanyakan konsep pernikahan seperti apa yang diinginkan Renata. Yang dijawab Renata, kalau sejak dulu ia selalu bermimpi mengenakan gaun pengantin berwarna biru langit, yang merupakan warna favoritnya. Sedangkan untuk baju tradisionalnya, tentu saja pakaian adat daerah masing-masing, di mana Renata adalah gadis keturunan Sunda, sedangkan Ciko memiliki darah campuran, yaitu Jawa dan Batak Mendeling. Kalau begitu, kita akan pakai 3 baju adat, Mendeling, Sunda, dan Jawa, ucap Ciko sambil menggenggam tangan Renata. Renata hanya mengangguk malu-malu. Dan ketika Ciko bertanya, bulan madu nanti, apakah Renata ingin pergi ke luar negeri? Renata langsung mencubit sayang pipi Ciko dan meledeknya sambil berkata, kayak kita yang banyak duit aja, jangan mimpi. Ciko hanya tertawa melihat reaksi Renata. Ya, walaupun berkecukupan, tetapi baik Ciko maupun Renata, mereka hanyalah berasal dari keluarga sederhana. Jangankan mimpi bulan madu ke luar negeri, bulan madu antar provinsi saja belum tentu mereka punya uang. Renata berkata, bulan madu lebih baik di rumah aja. Kalaupun ada uang, lebih baik ditabung untuk kebutuhan hidup mereka nanti. Perkataan Renata yang sangat bijak itu membuat Ciko tersentuh. Wanita ini benar-benar berbeda dari wanita-wanita pada umumnya. Dia selalu menerima Ciko apa adanya. Dia juga bukan tipe perempuan yang manja, apalagi suka morotin duit para pria. Renata, gadis yang sangat mandiri.
Dia tidak pernah menyusahkan Chiko. Di saat rata-rata, wanita selalu mengandalkan pacarnya untuk melakukan ini itu, tetapi Renata sangatlah berbeda. Jika ia bisa melakukannya sendiri, dia tak akan pernah merengek di depan Chiko untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya. Seperti antar jemput misalnya. Jika ia bisa pergi sendiri, maka ia akan melakukannya. Chiko mengelus rambut Renata, lalu mengecup lembut dahinya. Dan ketika ia melakukannya, tiba-tiba saja Chiko terkejut. Renata jatuh pingsan.